hadir dalam hidup kami. Karena kami tahu ketika Engkau hadir, Kau sanggup melakukan segala perkara. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Untuk itu ya Tuhan, dalam ibadah kami ini, kami perlu Kau. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Kau hadir dan lawat berkati kami. Jam pemberitaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati semuanya firman yang kami dengar. Firman itu boleh tertanam dan bertumbuh, berbuah dalam diri kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia. Gereja Tuhan, gereja yang harmonis. Umat-umat Tuhan dimanapun ada hidup damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada bagi setiap kami. Kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat duduk. Salam. Saya izin, karena saya sendiri di depan, saya mau buka. Agak sakit. Ya, kalau sendiri boleh ya. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Katakan, saya siap diberkati firman Tuhan hari ini. Iya, saya hanya sampaikan satu ayat saja. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita baca 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 2, 3, ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Silakan duduk. Diberkati saudara dan saya membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Wow. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya berikan tema kasih menutupi dosa. Saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, kita mungkin bingung. Saya pun maksudnya apa? Kok kasih itu menutupi dosa? Kok bisa dengan kasih kita menutupi dosa? Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Bis 2, 3 ya. Lebih daripada segala-galanya, hendaklah kasih kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sebab dengan saling mengasihi kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudaraku, yang dimaksudnya sebab kasih menutupi banyak sekali dosa adalah ketika kita saling mengasihi, kita bersedia untuk bisa menerima orang lain, bisa menerima dan mengampuni orang lain. Dengan kasih itu, saudaraku, dalam perjanjian baru ada 2 hukum kasih. Kasih yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap budimu dan akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini dirangkum dari 10 hukum Taurat. Hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat itu kasih kepada Allah. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, jangan apa? Membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Jangan mengingini milik sesamamu. Jangan bersaksi dusta. Itu hukum kasih. Nah, kalau kita melaksanakan hukum kasih yang kedua sesama manusia ini,
maka kita bisa menerima orang lain. Dan keberadaan kita menerima orang lain itulah yang bisa menutupi kesalahan orang itu. Saudaraku, saya mau tanya, bapak-bapak khususnya, hei kau bapak-bapak, kalau saya mau tanya, banyak ada enggak kelemahan-kelemahan istrimu? 1, 2, 3, atau banyak pendeta? Kalau ditanya, nggak ada ya, puji Tuhan. Kalau ditanya kelebihannya ada enggak? Kelebihan. Kalau saudara tanya jujur ke saya, Pak Pendeta, Ibu Susi banyak nggak kekurangannya? Banyak sekali. Untuk melihat dari sini ya. Banyak nggak kekurangan? Banyak. Seperti bintang di langit. Saking banyaknya. Lah kok bisa bertahan? Mungkin pertanyaan itu ketika ditanya kepada dia, jujur saja, banyak nggak kekurangan Pak Freddy? Banyak. Kalau ditanya kelebihan Bu Susi, ada enggak? Sedikit. Udah, ini Pak Pendeta ngumbar-ngumbar istri ini. Iya, ya jujur. Mungkin kalau Anda ditanya jujur, kekurangan daripada kelebihan banyak kan mana? Kok bisa sampai 4 anak pendeta? Kekurangan istri sedikit, kelebihannya kekurangannya banyak, kelebihannya sedikit. Kok bisa anak 4? Berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau jujur, banyak bintang di langit, tetapi itulah kekurangan-kekurangan. Tetapi ketika matahari itu bersinar, maka bintang-bintang itu tidak akan kelihatan. Kasih itu bersinar, kasih ada dalam diri kita, tidak lagi melihat kekurangan istri, tetapi kasih itu yang menutupi semua kekurangan istri kita. Katakan amin. Kalau saudara bertahan yang mungkin sudah ulang tahun pernikahan yang 50, 25 sampai saat ini punya cucu, bertahan. Kenapa itu? Karena saya tahu ada kasih di sana. Kasih itulah yang menutupi kekurangan pasangan kita. Ketika saya melihat kekurangan istri saya, itu saya tidak memandang itu sebagai kekurangan, tetapi saya memandang kalau matahari sudah terbit, kekurangan itu, bintang-bintang itu tidak akan kelihatan. Kalau kasih itu sudah muncul dalam diri kita, maka tidak akan lagi melihat kekurangan istri, tidak lagi melihat kekurangan suami, tidak lagi melihat kekurangan pimpinan, bawahan, jemaat yang lain. Karena apa? Kasih itu. Maka Petrus mengatakan, sebab dengan saling mengasihi, kalian akan bersedia juga saling mengampuni. Keberadaan kita ada sampai saat ini adalah karena kasih. Keluarga saudara masih sampai saat ini bertahan, itu karena kasih. Kalau kasih itu sudah pudar, maka perceraian pasti akan ada. Maka dengan itu, pagi hari ini saya mau katakan, jangan biarkan kasih itu. Mungkin kelebihan istrimu hanya 1, tapi biarlah kelebihan itu yang 1 itu seperti matahari. Ketika keluar itu, kekurangan-kekurangan yang lain akan tertutup. Katakan amin. Ada ayat referensi yang saya akan bagikan. Ini banyak sekali firman Tuhan mengajarkan kita. Amsal pun sebagai ahli atau sebagai orang yang punya hikmat yang luar biasa mengatakan, Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih itu menutupi segala pelanggaran.
segala kekurangan, kasih. Saya mengasihi istri saya, maka saya terima dia. Saudara mengasihi suami saudara, maka terima dia apa adanya. Bahkan Korintus juga mengatakan, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu. Begitu luar biasa kalau kita hidup dalam kasih. Kekristenan itu identik dengan kasih. Maka kalau orang melihat kok Kristen seperti itu, nggak ada kasih. Karena Yesus adalah kasih. Jadi kalau pengikut Yesus tidak bisa memberikan kasih, maka celaan pasti datang. Kekristenan itu adalah kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Ada beberapa hal yang boleh saya bagikan kepada kita. Kasih bukan menutupi dosa. Kasih itu menutupi dosa, tapi bukan menutupi dosa. Kasih menutupi dosa berbeda dengan kasih menutupi dosa. Jangan mengira jika kita dan teman kita saling menutupi dosa, satu dengan yang lain, itu artinya kita mengasihi dia. Kita sudah tahu suami kita korupsi, mencuri, karena TV tidak ada, dicuri TV orang lain, dan kita katakan puji Tuhan dapat berkat. Padahal sudah tahu itu TV milik tetangga. Puji Tuhan. Itu namanya menutupi dosa. Sudah tahu orang melakukan kecurangan dan kita lihat sendiri, kita tidak mau menegur. Itu menutupi dosa. Pak, kalau ada orang curhat dengan saya, masa lalunya buatlah berzinah, tapi dia curhat sama seseorang karena Anda dianggap bisa membantu dia, mendoakan dia. Pak, aku pernah berzinah, bla 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 bla. Tolong doakan saya. Karena dengar khotbah saya, nggak boleh menutupi dosa, diumbar-umbar. Tahu nggak sih, ibu itu pernah loh, itu namanya bocor. Bukan berarti saya katakan menutupi dosa itu tidak baik. Tapi ada kalanya ketika orang bercerita, curhat dengan kita dianggap bisa membantu dia untuk mendoakan dia. Ada namanya rahasia iman yang tidak perlu orang tahu, tapi kita doakan bantu dia. Bapak Ibu Saudaraku, kasih menutupi dosa, bukan menutupi dosa. Seberapa banyak di antara kita yang sudah tahu teman kita berdosa, tapi kita biasa-biasa saja. Kasih menutupi dosa, tapi bukan menutupi dosa. Seberapa banyak saudara, suami istri, keluarga sudah tahu berdosa, tapi ditutup-tutupi. Tahukah saudara, ketika dosa ditutupi, maka dosa itu akan berbuah dan menghasilkan maut. Dosa menghasilkan maut apabila dosa itu lama-lama ditutup-tutupi. Maka perlu ada keterbukaan. Bukan berarti menutup mulut terhadap kekurangan orang lain, terhadap dosa suami. Kita mengasihi suami, padahal suami jelas-jelas salah, atau istri jelas-jelas salah. Katakanlah iya atau iya, katakan tidak kalau tidak. Salah jika salah. Itulah kasih. Yang kedua, kasih tidak fokus kepada kesalahan. Saya katakan tadi, saya punya istri mungkin banyak kesalahannya atau kekurangannya. Demikian juga kalau ditanya mungkin istri, banyak gak kekurangan Freddy? Pasti. Nggak usah munafik kita. Kadang-kadang dengan salah paham atau kita mendidik anak seperti ini, istri maunya seperti ini.
Kadang saya pusing daripada ribet ini anak, udah kasih aja itu handphone. Mamanya nggak mau kasih handphone. Nah itu juga beda pendapat. Tapi ketika kita berbeda pendapat, ada kita tidak fokus kepada kesalahan tadi. Kasih itu tidak fokus kepada kekurangan. Kalau berbicara kekurangan, kita semua punya kekurangan. Tidak ada yang di sini malaikat setengah dewa. Semua punya kekurangan. Tapi apakah dengan kekurangan ini kita berantem? Karena kita berbeda, saya pakai jas, saudara tidak pakai jas, saudara justru komplain ke saya, langsung berantem kita. Karena berbeda? Enggak. Kasih itu tidak fokus kepada kesalahan. Petrus menyangkal Yesus menjelang peristiwa penyaliban. Padahal Yesus sudah memperingati Petrus bahwa kau akan menyangkal aku 3 kali. Oh tidak. Walaupun itu terjadi, Yesus mengasihi Petrus. Yesus mencari di mana Petrus. Walaupun Petrus sudah kembali ke masa lalunya sebagai nelayan. Tapi Yesus cari dia karena Yesus mengasihi Petrus. Kasih membuat kita tidak fokus kepada dosa. Kasih Yesus membuat tidak fokus kepada kekurangan Petrus, tapi kepada pribadinya Petrus. Bahwa pribadi Petrus ini perlu dipulihkan dan diselamatkan. Petrus galau. Karena kegalauannya, maka Petrus menyangkal Yesus. Tapi Yesus tidak benci kepada Petrus. Seberapa banyak kita ketika kita percaya, banyak sekali teman-teman kita. Bahkan Mazmur Daud juga mengatakan, orang-orang sekelilingnya meninggalkan dia. Ayub juga demikian. Masa jayanya orang-orang banyak yang dekat dengan dia. Ketika dia sakit, jatuh sakit, maka orang-orang yang dikasihinya menghindar dari dia. Tapi kasih itu dia tunjukkan, dia tidak benci kepada saudara. Kasih itu tidak fokus kepada kekurangan istrinya, walaupun istrinya mengatakan, kutukilah Allahmu itu. Dia tidak mau fokus kepada kekurangan istri dan juga kekurangan yang lain. Saya mau katakan, beribu-ribu bintang di langit, hanya satu matahari. Ketika matahari itu muncul, kasih itu muncul, maka kekurangan yang lain itu akan tertutupi. Itulah kasih. Maka timbulkan kasih. Kalau Anda tidak hidup dalam kasih, Anda akan selalu fokus kepada kekurangan. Dan ketika kita fokus kepada kekurangan orang lain, yang ada cekcok, nggak cocok, terus cekcok, ribut terus. Karena apa? Karena kita melihat kekurangan pasangan kita, melihat kekurangan orang tua kita, melihat kekurangan hamba Tuhan di sini, melihat kekurangan jemaat di sini. Oke, gitunya baru tahu aku. Oh, itu baru datang lagi orang. Oh, itu baru saja yang kamu tahu. Belum tahu yang sampai 10. Wah, separah itu. Satu aja tahu saya sudah. Wah, dikomporin lagi. Kalau kita ada kasih, ada mengatakan, oh Pak Freddy itu kayak gitu. Kadang-kadang dasinya panjang, kadang-kadang pendek. Langsung orang yang punya kasih langsung bilang, maklum istrinya tidak ada, jadi tidak memperhatikan. Iya, nggak apa-apa lah. Masalah dasi itu jangan dipersoalkan. Itu punya kasih. Tapi kalau tidak punya kasih, ada orang baru datang, Pak Freddy kok dasinya bajunya merah, dasinya merah, harusnya jangan merah dong. Oh iya, itu baru kemarin. Oh itu baru agak mending. Kalau dulu beda lagi, ngeri. Ininya kuning, ininya biru, ininya coklat, tambah lagi kompor. Tapi kalau orang yang punya kasih, hamba-hamba Tuhan di Pentakosta itu jutek. Tapi kita punya kasih, dibilang janganlah seperti itu. Mereka juga selalu berdoa untuk kita. Kita doakan mereka supaya lebih baik lagi. Itu kasih.
tidak fokus kepada kekurangan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita punya kasih, kasih itu harus bisa mengampuni. Yesus benar-benar teladan bagi kita. Dia rela mati, dia mengorbankan dirinya, harus mati di atas kayu salib. Dalam tradisi Romawi, orang yang mati di atas kayu salib itu adalah penjahat keji, penjahat yang tidak bisa ditolerir lagi kesalahannya. Dan Yesus menyamakan dirinya seperti itu, hanya untuk penebusan dosa. Kasih itu mengampuni. Saudaraku, kalau kita memperhatikan Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika kita bersiap untuk berdoa, ampunilah dahulu jika ada sesuatu dalam hati kita terhadap seseorang. Jadi mengampuni itu hal yang mutlak. Anda mengampuni, Anda diampuni Tuhan. Anda tidak mengampuni, jangan harap Tuhan mengampuni kita. Bahkan Tuhan katakan, kalau mau mempersembahkan sesuatu, berilah pengampunan. Pengampunan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan. Jadi sebesar apapun kesalahan suami, istri, orang tua, anak kita, hamba-hamba Tuhan, tetangga kita, sanggup enggak kita menerima dia? Jangan menjadi hakim. Kita bukanlah lebih sempurna dari orang itu. Kalau Anda sempurna, Anda pasti bisa tunjukkan bahwa Anda bisa menerima dia dan mengampuni dia. Katakan amin. Tapi jangan berpikir Anda lebih hebat daripada orang itu, padahal Anda tidak mau mengampuni. Anda lebih kotor sebenarnya dari orang itu. Pengampunan, mengampuni, itu buktinya kita mengasihi. Kasih itu bukanlah menutupi dosa. Yang kedua, kasih tidak fokus kepada masalah. Yang ketiga, kasih itu mengampuni. Mungkin kau saat ini ada bermusuhan dengan orang lain karena satu dan lain hal. Emang tidak gampang untuk menerima itu. Tapi buktikanlah bahwa kasih itu menutupi dosa. Dengan Anda mengatakan, Tuhan, aku mau mengasihi dia, mampukanlah aku ya Tuhan. Allah itu kasih. Saudara, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kata kuncinya, kalau Anda mengasihi orang, berarti Anda hidup dalam Allah, sebab Allah kasih. Anda tidak mau mengasihi orang, berarti Anda jangan mengaku bahwa Anda lebih hebat daripada yang lain. Kasih Kristus, kasih Allah, ketika ada bagi kita, maka kita bisa menerima orang lain. Tidak fokus kepada kesalahannya, tapi pandang Yesus. Terpuji Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Sedang semua bangkit berdiri. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan.
Kasih menutupi dosa. Kasih bukan menutupi dosa. Kasih itu tidak fokus kepada kesalahan orang lain. Kasih itu harus bisa mengampuni. Dengan demikian, maka kasih kita bisa menutup kesalahan orang lain, menutup dosa orang lain. Terima kasih Kristus. Katakan, mampukah? Berikan aku kasih, kasih yang dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.